demi mental health kita harus Mental health is menjajan. number one. Iya, nggak apa-apa. Gen Z Self bersama reward. dengan Tuhan. Ah. Kita harus menggunakan kalkulator Tuhan. Nah, padahal duit itu nggak ada. Nah, itu. Betul. Eh, Iya. Halo Sobat BBGA, kali ini kita akan membahas mengenai Gen Z. Dan ngomongin soal Gen Z ini pasti nggak jauh dari kata-kata rebahan, terus main HP, bahkan kurang produktif. Nah, dengan judul katanya Gen Z ini cuma rebahan, tapi bener nggak sih Gen Z itu cuma rebahan? Nah, menurut Kak Iza nih, gimana tanggapan mengenai Gen Z itu cuma rebahan itu kayak gimana? Kalau sebelum ngomong Kak Iza mau kenalan dulu juga nggak apa-apa? Oh gitu ya. Iya. Oke, aku mau izin kenalan dulu ya. Ya, Halo boleh, semuanya, boleh. aku Nisa Unail Iza, biasanya dipanggil Nisa, Nailil atau Iza, bebas pokoknya. Masih nama aku ya. Iya. Gitu. Kalau bebas saja dipanggil bebas ya. Bebas Kak bebas gitu ya. Iya, Kak bebas. Gak lucu dong. Nggak lucu ya. Nah, gimana sih menurut Kak Iza ini mengenai Gen Z itu cuma rebahan aja? Setuju nggak? Aku sih kurang setuju ya. Karena sebenarnya kalau Gen Z disebut rebahan terus Kaum rebahan. aku kurang setuju sih. Ya mungkin orang yang bilang kayak gitu mungkin pernah lihat beberapa orang doang gitu ya. Ya Maksudnya beberapa kan orang yang suka rebahan gitu kan ya, yang kayak males-malesan, Gen Z yang malesan. Nah, di balik itu kan banyak juga ya Gen Z yang Benar. dimana anak-anak Gen Z itu sebenarnya banyak juga yang produktif kayak gitu ya kan ya. Nah, betul. Nah, menurut Kak Iza juga nih, keseharian Gen Z sekarang tuh untuk Kak Iza sendiri sebagai Gen Z itu apa aja sih? Tuh. Kalau aku sih ya, karena di lingkunganku itu lingkungan orang yang kalau pengen dapet sesuatu ya kamu usahain sendiri gitu kan. Jadi otomatis kalau kehidupanku itu kan keseharianku hari ini kan kuliah ya. Kuliah. Terus selain kuliah juga sambil ngonten, terus sambil ada freelance juga. Jadi kalau disebut sebagai Gen Z yang rebahan itu kayaknya aku kayak kurang setuju banget ya. Kurang setuju dan nggak relate ya kan? Sangat-sangat tidak Sangat-sangat relate. nggak relate sama kehidupan kita sehari-hari ya. Aku juga termasuk Gen Z nih guys. Jadi kan Nah, otomatis kita sama-sama Gen iya. Z. Kalau semisal dibilang anak-anak rebahan, mungkin generasi Gen Z yang lainnya mungkin ya kita enggak. Ya, kita nggak. tidak termasuk. No. Kita nono. Betul. Nah, apa aja sih aktivitas yang sering dilakukan Kak Iza ini sebagai Gen Z selain kuliah terus juga kan ngonten gitu ya. Itu biasanya dailynya ngapain aja sih Kak? Daily ini disebutin day in my life nih Oh iya, ceritanya. a day in my life Oke. with Iza gitu. Day in my life gitu. Ya kalau pagi sih biasanya kuliah ya. Terus biasanya kalau habis Lo bangun dulu kuliah- nggak sih Kak? Oh iya. Belum bangun harus kuliah dulu ya. Oh, Kuliah iya. di mimpi nih kayaknya ya. Jadi Bangun dulu. bangun tidur. Habis itu kuliah seperti biasa. Terus biasanya kan siang gitu kan udah pulang. Nah, biasanya pulangnya tuh aku langsung lanjut ngonten Visit kayak- gitu ya. Karena aku tuh punya prinsip kayak kalau visit itu sekali jalan. Jadi kalau seharian nggak ada visit, aku nggak mau visit. Oh, jadi kayak semisal sekali ngambil visit itu kayak 1, 2, 3 gitu. Betul. Nah, Gitu. kan kemarin tuh kita sempat ketemu di salah satu tempat wisata nih ya Kak ya, di mana wisata itu kalau semisal kita nggak seharian itu kayak nggak bisa, itu ngambil tetap banyak atau cuma satu doang gitu tuh? Nah, itu pengecualian sih Kak. Nah, kalau Oh, biasanya kan oke, visit, oke. kalau aku niche-nya itu F&B antara gitu ya? F&B sama travel. Nah, kalau lagi ngonten traveling itu biasanya emang aku ambil sehari yang bener-bener aku free. Jadi kadang mulai pagi kayak itu ke wisata itu biasanya aku dari pagi, terus siang gitu. Kalau malamnya tuh daripada kita makan bayar No, no Wah, ya udah ambil visit sekalian. kalian ya habis saya gitu juga sih. Iya sih. Iya, kalau Gen Z sekarang itu kan, nah tadi kan kita juga ngeluarin statement cuma beberapa Gen Z doang yang kaum rebahan, terus Gen Z yang lainnya itu produktif gitu kan ya. Terus itu menurutku sebenarnya kita itu balance ya.
balance, lebih ke balance. balance. Kenapa? Ya kita juga harus ada rebahannya, kan nggak Betul. mungkin kan, nggak sehat nanti ya kita. Robot kita, oke. Terus juga pasti kita juga harus produktif, itu ya, itu yang disebut balance ya. Betul. Nah, justru menurut aku juga anak Gen Z itu lebih santuy gitu kan dalam menghadapi apapun. Nah, gimana sih tanggapan Kak Iza? Menurut Kak Iza itu hal itu tuh, hal yang tak omongin itu relate apa enggak gitu? Menurutku juga gitu sih Kak. Setuju Kayak kan? Gen Z itu lebih apa ya? Kan katanya mungkin tadi bilang Gen Z santai. Sebenarnya di balik santai itu mereka juga mikirin apa ya? Kita tuh punya masa depan. Nah, betul. Kayak Iya betul lagi. mereka tuh kayak punya apa ya? Apa yang disambi itu loh. Pastinya punya gitu. Betul. Pasti ada yang dia kerjakan. Betul. Semales-malesnya Gen Z gitu Betul. ya. Entah itu yang dikerjakan nonton Netflix. Enggak. Sama aja rebahan. Lagi free mungkin ya. Ya, kalau lagi free ya, kalian nggak usah Susan kayak gitu dong. Enggak. Terus apa sih yang membedakan generasi Gen Z ini sama generasi sebelumnya? Kita nggak menyebutnya milenial enggak. Gak menyebut merek. Nah, itu generasi sebelumnya. Itu menurut Kak Iza itu apa sih yang membedakan gitu? Anak Gen Z itu kayak gimana sih gitu? Kalau menurutku ya, pembeda antara generasi sebelumnya sama Gen Z itu, menurutku Gen Z itu lebih apa ya? Yang pasti teknologi lebih melek teknologi gitu Melek kan. teknologi, lebih fleksibel, Betul, nggak lebih kaku ya kan? Betul banget. Mm, Terus santuy Gen Z orangnya. lebih santuy. Terus Gen Z itu kreatif banget sih menurutku. Iya, karena kan emang Iya. kan mereka itu lebih lebih didedes untuk kayak melek teknologi tuh kan. Terus Benar. harus ngikutin tren lah yang harus kayak gini gitu kan. Terus kayak zaman dulu kan juga kayak nggak yang se-hype sekarang yang Betul. ada e-commerce, terus kayak kita itu belanja membandingkan. Itu Nah, itu Gen Z anak-anak banget Gen Z banget tuh. dituntut buat gitu. Terus juga ada tuh istilah Gen Z itu percaya zodiak gitu. Emang iya sih. Ya kayak gimana ya? Secara general untuk ngenalin orang. Kayaknya nyoba apa zodiakmu. Iya. Nah, itu Gen Z Poll itu yang Gen Z yang Poll. menggambarkan Gen Z itu ya kayak gitu tuh. Yang mulai dari dia lebih fleksibel, santuy dan lain sebagainya. Nah, kan tadi kan menyebutkan ya Gen Z itu identik dengan kreatif ya. Kenapa menyebutkan Gen Z itu kreatif, Kak? Karena menurut apa ya, sepengetahuanku selama ini aku lihat kayak ada sesuatu yang baru yang itu dimulai dari Gen Z. Contohnya? Misal dari profesi nih. Mm-mm. Sekarang tuh kayak banyak banget profesi yang di luar Nurul gitu. Oh, di Contoh, luar Nurul. jasa teman gitu. Jasa teman malah gitu-gitu. Kan itu unik banget ya. Iya Dan itu sih. kayaknya aku belum nemuin apa ya, mungkin pencetusnya Gen Z gitu sih bisa dibilang. Iya sih, karena saking Saking kreatif. kreatifnya mereka itu sampai kayak banyak banget jasa-jasa yang baru. Mulai dari itu aku tadi hampir lupa ya menyebutkan juga sama bintang tamu sebelumnya mengenai tentang WCC, Wedding Content Creator. itu Nah, itu juga yang dimana kita tuh semisal nih kita nge-hire kameramen gitu kan untuk fotografer lah ya, Iya, fotografer. Otomatis kalau membuat video teaser kan jauh lebih mahal ya kan, teaser kayak satu menit sinematik gitu kan mahal kan ya. Tapi kalau semisal WCC itu lebih murah, cuman itu kita itu bisa ngikutin tren-trennya. Terus satu hari itu video kita di handle sama ya kan, Iya, video sama kita dia. kayak bagian nge-repost kita yang mageran ini karena kita sudah jadi manten di hari itu. Jadi Nah Terus cepet juga kan. iya, Terus makanya 2, 3 gitu. jasa-jasa yang kayak gitu betul juga. Jasa-jasa yang kayak gitu tuh ternyata yang membuat Gen Z itu lebih produktif dan juga kreatif gitu kan. Betul. Anak-anak Gen Z tuh yang kebanyakan seperti itu. Ide-idenya itu oke banget Unik. sih. Unik, Betul. aku akuin sih. Nah, sekarang kan banyak Gen Z yang sudah mempunyai penghasilan sendiri. Menurut kamu kenapa bisa begitu? Menurutku ya, ini menurut pandanganku, Mm-mm. sebenarnya Gen Z ini kan anaknya apa berarti? Gen apa ya? Pokoknya gen-gen atasnya. Gen kan. milenial, Gen baby milenial, Gen boomer, X dan lain X, sebagainya. Z, enggak. Gen Z, ada emang Gen Z ya. Nah, itu emang nggak semuanya, cuman yang aku lihat kebanyakan mereka itu apa ya? Ada ada banyak sesuatu relasi yang gitu. perlu dicapai dalam hal ekonomi. Betul Nah, sih. Cari Itu income gitu kan. Nah, dari situlah mungkin mereka tuh cari kayak income tambahan. Akhirnya kayak
pekerjaan utama oke lah, cuman kayak lagi ada waktu luang itu kayak pengen nambah lagi gitu Iya, akhirnya kan mereka tuh terpaksa mengeluarkan skillnya gitu Karena kan. mereka banyak yang idenya itu ada aja ya. Jadi kan mungkin ada profesi-profesi baru yang aku sebutin tadi Betul itu. betul betul. Nah, kalau semisal Kak Iza sendiri ini lebih tertarik di kerja kantoran atau karena kan Kak Iza tadi juga memperkenalkan bahwa Kak Iza juga seorang content creator, influencer di Malang. Nah, itu lebih suka kerja yang fleksibel atau kerja yang memang harus ada SOP dan aturan-aturan yang harus dipenuhi kayak gitu. Prefer di mana nih? Kalau aku ya, karena emang mungkin mulainya dari ngonten itu sendiri. Yang namanya ngonten kan udah fleksibel ya. Jadi kalau misal mungkin disuruh kerja kantoran itu ya sebenarnya oke aja. Cuman kalau Adaptasi ya. disuruh milih, aku bakal milih yang lebih fleksibel. Dan Dan kayaknya Gen Z emang kebanyakan suka yang kerja fleksibel gitu. Bahkan aku kemarin itu nemu quotes gini di TikTok. Gimana? Di TikTok apa di Threads ya? Pokoknya itulah. Cara membohongi Gen Z itu adalah dengan cara ngumumin ada loker yang fleksibel kayak freelance gitu. Itu sekarang Gen Z itu banyak yang ngambil itu. gara-gara itu gitu. Sedangkan cara menipu gen-gen sebelumnya itu kayak Anda mendapatkan undian gitu. Kan mereka udah kegocek ya. Iya. Gen Z kan ada loker kerja remote di rumah 1 sampai 5 jam dapatnya sekian gitu. Kan mereka gampang ngegocek ya. Setuju. Nah, itu memang karakternya Gen Z itu lebih suka yang fleksibel. Iya sih. Kalau milenial sebelumnya itu tipe orang yang bener-bener dapet hal yang gede dikit gitu kan. Akhirnya mereka tertarik. Tapi kalau Gen Z itu tipe orang yang bener-bener aku pengen nyantai, aku nggak mau. Nah, aku nggak mau banyak aturan, tapi aku juga pengen duit kayak gitu. Betul. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus cari yang sulit gitu? Kalau semisal ada yang bisa, kenapa harus aku? Oh enggak. Itu kayak quotes di FYP gitu ya. Iya. Terus nah, ngobrolin soal Gen Z itu kan lumayan impulsif ya. Terus juga kayak suka jajan. Terus demi mental health kita harus mental health is jajan. number one. Iya, nggak apa-apa. Gen Z Self bersama reward. dengan Tuhan. Kita harus menggunakan kalkulator Tuhan. Nah, padahal duit itu nggak ada. Nah, itu. Nah, seberapa penting sih anak Gen Z itu melek akan literasi tentang keuangan? Menurutku penting banget. Karena di samping itu kita yang mentingin mental health is number one gitu. Iya. Jadi kayak kita harus seneng dulu, baru kita kalau ngerjain apa-apa itu dengan hati yang lapang gitu kan. Iya. Jadi kayak dari situ kita harus melek keuangan ya. Misal contoh kecil, biasanya kan ada tuh sekarang webinar gratis kayak manajemen keuangan gitu-gitu. Sebenarnya Iya. simpelnya dari situ juga bisa sih. Karena kan nggak harus bayar mahal juga buat ikut itu. Iya, kadang gratis juga loh. Gratis. Via Zoom dan lain sebagainya, Banyak juga memudahkan. sekarang. Terus kalau semisal Gen Z nih alasan, nggak ada waktu buat kesana, Zoom, cari Zoom. Nah, Serba terus juga online. by online. Terus kalau semisal, nggak ada kuota, nah cari bisa ke Cafe. tempat-tempat. Iya. Nongkrong di kafe. Nongkrong aja, nggak apa-apa nongkrong gitu. Kan katanya mental health. Nah, Betul. sambil sekali gayung juga itu. Sambil kasih Iya makan sih. Instagram ya. Bisa foto Sosial estetik. gitu. Kita lanjut ya Kak ya. Nah, Oke. kan ini kan tadi kan membahas tentang Gen Z itu harus melek literasi tentang keuangan ya. Terus juga apalagi Gen Z itu cari informasi itu gampang banget. Menurut aku gampang banget sih, karena kan emang karena kan teknologi itu selalu update. Misal nih kita lagi kepo tentang dunia konten kreator. Nah, yang keluar itu konten kreator terus juga pasti insight kita itu pasti FYP kita ya, FYP kita itu algoritmanya itu pasti kayak tentang semisal kita suka doyan makan gitu ya, makanan terus. Nah, itu kita harus juga terus. kita juga harus bisa ngefilter juga nih. Oh, ternyata aku juga butuh edukasi nih teman-teman mengenai literasi keuangan, di mana kita harus juga belajar mengenai bukan hanya cari uang tambahan, tapi melek akan gimana ya cara menggandakan duit. Wow, cara ini mengelola keuangan. Nah, ini kalau semisal Gen Z ini juga tertarik nih pasti dengan kata-kata persuasif kayak gitu. Soalnya biasanya sekarang itu juga ada loh Kak. Kan ini ya banyak sekarang kan
bisa apa-apa juga pakai AI ya. Sekarang juga bisa loh ngerekap keuangan pakai AI itu sekarang juga bisa. Iya Terus iya, betul bahkan banget juga sih. ada aplikasi rekap-rekap uang, terus kayak pokoknya banyak lah Banyak banget, tinggal kita jemput mhm. bola aja gitu, Jemput mau bola yang kayak heeh, gimana gitu. mau dan belajar juga, Mhm, jangan stuck di sana aja. betul. Nah, ini juga nih aku mau jelasin nih. Nah, di BBR Gunung Arjuna ini, aku kan dari BBR nih ya, Kak, Oh ya. iya Iya, benar. di BBR Gunung Arjuna itu ada beberapa produk, Kak, di mana anak-anak Gen Z itu Mmm, pasti tertarik juga menurut aku ya. oh Karena kan, ya? selain itu kan kita itu ada 3, ada tabungan, ada Mhm, deposito dan juga ada kredit. Di mana mmm, anak-anak Gen Z itu sekarang itu kan karena saking impulsifnya dan suka, jajan di luar, akhirnya kan nggak ngerem mmm, pengeluaran. Nah, sering save rewards akhirnya nggak menyisihkan uang. Nah, saran aku itu sebagai Gen Z itu harus bisa mulai untuk nabung, terus untuk kalau semisal udah penuh nih keuangan tabungannya bisa beralih ke deposito kayak gitu. Atau kalau semisal aku mau buat gebrakan di hidupku, aku mau wow buka usaha gitu wow, kan. Nah itu ide Gen Z itu bagus. bisa banget untuk kredit kayak gitu. Selama Mmm, persyaratan-persyaratannya juga lengkap dan lain sebagainya. Nanti kalau semisal pengen tanya-tanya itu bisa langsung ke kantor kita. Kalau kita ada 12 cabang udah browsing aja. Pilih banyak BBR banget. iya, Di di mana aja tuh PT kalau boleh disebutin? kalau semisal di pusatnya itu di Kayu Mhm. Tangan. Jadi bisa sambil Oh jalan-jalan, sambil iya, terus sambil nongki. Iya. mampir lah ya. Pokoknya kalau semisal udah kelihatan Family Mart di sana, terus itu kayak udah lurus aja deket. Nah, kiri jalan juga tuh. Mmm, Di kiri jalan sana, terus itu kayak ada PT BPR Gunung Arjuna, mampir aja nabung, mulai nabung. Jadi sambil rapi. nongki, sambil nabung Mmm, gitu. jadi balance ya? Balance, iya, hidup itu harus balance. Betul, Mhm. setuju. Kalau semisal kita nggak bisa saving, terus Mhm, juga gimana nih masa tua kita gitu juga sih. Terus betul, goals-goals kita itu gimana gitu. Stuck mhm, dong kita kayak gitu sih. Jangan sering-sering save reward juga gitu, harus bisa betul. saving. Nah kalau udah tuh kita udah banyak tuh tabungannya, kita bisa juga beralih ke deposito di mana bunganya lebih gede juga Kak. Bunganya Mhm, lebih gede, kita juga punya bisa buat jalan-jalan dan lain sebagainya, lumayan banget goals-goals tuh. yang lain. Mhm, Iya gitu. Kalau semisal ada duit nganggur tuh dibuat deposito aja. mmm, Tuh. Nanti ada keuntungan yang lebih gitu. Bunganya tuh gede gitu. Kalau semisal mantap kepo, banget. Kak itu berapa persen ya? Ada di websitenya Kak. Di Oh ada ya website-nya? Apa tuh, Kak? Mhm, www.bprgunungarjuna.com. Di situ ada kayak nah, beberapa produk-produknya, ada mhm, deposito, nanti simulasi hitungnya ada Kak. Jadi kayak semisal aku mau deposit duit 10 juta gitu. Oh wow, keuntungan dalam setahun berapa ya? Oh 600.000. Nah kayak gitu-gitu wah loh. Nanti bisa lumayan, dihitung. Iya. Jadi di mmm, sana itu udah ada gitu. Kalau mau ngitung itu langsung instan aja, nggak usah ngitung sendiri. Ada mmm, itu di websitenya yang udah aku sebutin tadi. mantap. Kayak Silakan gitu. dikunjungi website-nya tadi ya, Iya, teman-teman. Nah, buat Gen Z ini kan ya banyak juga yang masih bingung arah hidupnya ya. Mmm, Hidupku mau kemana nih ke depannya nih? Kayaknya mmm, aku bingung banget gitu. Kayak quarter life crisis banget hidupku itu. aduh Gen Z Gen banget Z itu banget itu. bahasanya. Quarter life crisis banget nih hidup. Apa ya gebrakan selanjutnya gitu. Nah, menurut Kak Iza nih, pesan apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak Gen Z yang mudah pesimis ini, yang mudah pesimis, kita mah enggak ya, kita mah Kita enggak. mah enggak ya? Kita mah enggak, kamu aja. Jangan dong, Enggak kayak gitu. Nanti enggak, kita enggak ngejudge, no. don't judge. Enggak. Oke, gimana sih pesan yang bisa disampaikan untuk anak Gen Z? Bebas sih Kak, mau kayak gimana? Gitu ya. Mhm. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih bingung kayaknya apa ya, ini aku nanti bakalan jadi apa sih, aku kayaknya Heeh bakalan mau heeh. gimana sih. Nah, itu Jangan saran takut tambah dewasa, nggak apa-apa. takut tambah dewasa. Nyanyi lagi, Nggak apa-apa, sealbum Kak. satu album ya, bayar dong. Eh, Gitu. Jadi kalau menurut aku mulai sekarang itu kalian bisa ini ya, misalkan mulai dari dasar dulu kayak, aku kok bingung ya, aku kelebihanku itu apa sih? Nah, itu teman-teman juga bisa mulai apa ya, mulailah dengan hobi yang teman-teman bisa. Misal kayak hobi ngapain ya, hobi gambar, melukis itu teman-teman juga iya bisa iya. coba. Misal kalau bisa nyanyi, nyanyi aja. Terus apalagi banyak kan sekarang gitu tuh. Heeh heeh. Tinggal kalau Betul kita betul. dari beberapa hobi itu udah ada yang kelihatan nih, oh kayaknya aku bakat di sini. Nah, dari situlah skill-nya itu mulai diasah gitu. Oh iya betul Nah, sih, habis heeh diasah, heeh.
Itu kita selama ada peluang itu ambil aja, jangan sampai menyia-nyiakan peluang. Peluang meskipun kita capek ya. Jadi Ambil aja setiap udah ada peluang, resikonya. ambil. Iya betul sih, bisa dimulai dari hobi-hobi kecil gitu kan. Maksudnya kayak apa ya, aku mau coba gambar lah. Dulu itu aku juga kayak gitu sih Kak, kayak semisal nih SMK itu aku ikut ini paling nggak tahu ya, nggak freak ya. Maksudnya kayak aku Disclaimer pernah dulu guys. iya aku pernah ngikut kayak pencak silat. Oh iya. Oh iya. Sekarang bisa sampean. Oh. Nah itu kan agak lumayan bukan basic aku juga ya, bukan Kita skill. coba-coba. Nah, coba aja. Coba aja dulu gitu. Awalnya coba-coba. Awalnya Awalnya coba-coba gitu kan. Lama-lama. Iya, terus lama-lama 3 tahun sih Kak aku ngikut kayak gitu. sama Terus juga pencinta alam kayak gitu-gitu. Akhirnya aku juga ternyata bukan bakatku. Ternyata udah mulai agak jauh. Kayaknya bukan deh. Bukan deh, It's bukan okay, deh. it's okay. Kita coba yang lainnya. Nah, akhirnya Betul. ternyata bakatku di komunikasi nih gitu. Nah, Akhirnya yapping nih kerjaanku. yappingnya jadi bermanfaat. Bermanfaat. Ternyata hobi ngomong ini juga dapat duit ya, Iya. gitu. Nah, Gen Z tuh jangan menyerah aja sih. Kalau semisal bakatmu itu bukan di olahraga, mungkin di seni kayak gitu kan. Mungkin di mana-mana dan itu jadiin duit. Kalau semisal aku takut Kak, takut gagal ya. Manusia pasti gagal. Nah, Tidak ada berhasil yang melewati gagal. Asik. Iya, Catat. catat. Quotes of the day. Quotes Gen Z nih, quotes Gen Z. Gen Z. Nah itu sih, jadi mungkin kalian itu sih ya kayak pesan itu pasti lebih di semangat aja lah ya jalanin hidup, terus jangan rebahan mulu gitu ya. Iya. Mulai coba-coba hal baru. Mulai coba-coba hal baru. Kalau semisal kalian ngerasain quarter life crisis ya mungkin karena terlalu banyak spend rebahannya ya daripada betul. produktifnya. Jadi pumpung masih muda, pumpung tenaganya masih kuat, Masih mau full. beli makan yang kalian suka ya kan? Ya nabung juga maksudku. Jangan lupa nabung gitu. Biar balance. Gitu. Oke sih Kak. Semoga apa yang kita sampaikan ini dengan waktu singkat ini bisa menjadikan motivasi buat semuanya yang mendengarkan, bisa jadi hal-hal yang bikin mereka semangat dan bangkit lagi, terutama anak-anak Gen Z. Gitu sih Kak. Aku terima kasih banget sama Kak Iza karena sudah datang. Sama. Semangat visitnya hari ini. Semangat Terus visitnya nggak mungkin kita dada-dada aja ya di sana ya Kak ya. Oke, kita bilang see you ya. Oke. See you teman-teman semuanya.